Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa Bank TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Detak Sumbar. Pemirsa, dalam mendukung program dari tahun wisata 2023 Visit Beautiful West Sumatra 2023 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai cara dan inovasi untuk dapat mensukseskan tahun wisata ini. Salah satunya juga menghadirkan para influencer yang sangat berpengaruh, bukan hanya dari Indonesia tapi juga di berbagai mancanegara, salah satunya diaspora. Malam hari ini kita menghadirkan seorang influencer. Beliau juga sempat viral dengan mengaji di Washington DC, USA. Saya kenalkan terlebih dahulu, telah hadir bersama kami Alia Lawindo, pegiat seni dan budaya Minang di Washington DC, USA. Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di kampung halaman. Terima kasih Pak. Sejak kapan nih di Ranah Minang? Ranah Minang udah hampir seminggu lebih sedikit. Seminggu lebih? Sudah explore semua pariwisata ya? Alhamdulillah iya bisa Pak. Gimana? Keren nggak? Keren, pastilah keren. Di sebelah saya juga hadir pemirsa, tentunya beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau juga pegiat desa wisata di Sumatera Barat ini, Bapak Muhammad Moh Abdi. Assalamualaikum Pak Abdi. Salam, udah Pak. Selamat malam. Salam. Selamat datang kembali di Padang TV. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, dan tentunya saya sapa juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asril. Assalamualaikum Pak Asril. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak ya? Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Abdi, selamat malam Ayah, dan selamat malam para pemirsa Padang TV dimanapun berada. Baik, pemirsa, inilah tema kita malam hari ini, kolaborasi Pentahelix dalam mensukseskan tahun wisata 2023. Dan saya kepada Alia terlebih dahulu, ya, sebagai orang Minang asli, Papa Minang, Mama Minang, tapi sudah lahir dan besar di Amerika. Betul. Gimana Alia melihat pariwisata di Sumatera Barat? Alhamdulillah nyaman, seru. Emang ini udah kelima kali ke Sumatera Barat. Oke. Jadi udah lumayan, udah bisa lihat perkembangan Sumatera Barat terus, dan senang udah bisa balik, alhamdulillah. Tapi bisa lancar berbahasa Indonesia ya? Iya, iya Pak. Emang di rumah, kalau di Amerika itu sejak kecil pakai bahasa Indonesia dan bahasa Minang di rumah. Jadi alhamdulillah bisa berbicara 3 bahasa ya. 3 bahasa? Iya, apa aja itu? tambah lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang lancar. Sempat juga belajar Spanish di sekolah. Bahasa Minang paham, ngerti, tapi mungkin nggak kurang untuk melafalkannya gitu ya. Iya Pak. Ngomong-ngomong, udah berapa hari nih di Sumatera Barat? Udah lebih dari 1 mingguan Pak. Ya. Udah kemana aja Alia? Udah pasti ke kampung Bunda sama Papa, jadi itu Parangpanjang, Lawang Agam, Bukit Tinggi, Kampung Sarugo, Pagaruyung, apalagi ya, 50 kota, ya, Tanah Datar. Oke. Alhamdulillah, dan sekarang di Padang. Luar biasa, dan hadir juga menyapa pemirsa Padang TV malam hari ini. Saya kepada Pak Asril terlebih dahulu sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Kepala Dinas hari ini. Pak Asril ini mendatangkan berbagai influencer, juga Pentahelix hari ini, salah satunya Alia. Ini memang ide dan inovasi dari Dinas Pariwisata apa gimana Pak awalnya? Terima kasih Pak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di pasca pandemi kemarin 2022 kita sudah mulai berpikir bagaimana untuk mendatangkan wisatawan ke Sumatera Barat. Makanya kita bentuk Visit Beautiful West Sumatra 2023, dan alhamdulillah segala sesuatu tentu perlu kolaborasi. Di antaranya adalah lewat Pentahelix ya. Pentahelix di pariwisata itu kan ada dari akademisi ya, dan alhamdulillah pada hari ini Pak Abdi selalu support terhadap pengembangan kepariwisataan, dan kita tahu bahwa Pak Abdi juga waktu beliau jadi dekan di pariwisata, beliau selalu terjun ke lapangan dalam bentuk desa wisata. Nah, salah satunya kemudian Pentahelix lainnya adalah
dengan komunitas. Salah satunya adalah Alia mungkin ya, yang memang kita butuh anak-anak muda yang bisa menjelaskan terhadap pariwisata Sumatera Barat, terutama yang berada di luar negeri, ya, bisa sebagai ambassador of tourism, ya, bisa menjelaskan tentang Sumatera Barat. Apalagi Alia adalah orang Minangkabau, bahwa di Sumatera Barat ini kan yang sangat terkenal adalah budaya, kemudian adalah kuliner. Kuliner itu makanannya enak dan enak sekali. Hanya dua. Nah, ada dua ya. Kemudian juga keindahan alam Sumatera Barat. Kita ada gunung, ada laut, ada danau, dan semua itu terakomodir bagi wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Oh, salah satunya juga Alia ini kerjasama dengan UM apa gimana nih Pak? Kita begini, kita juga kerjasama dengan seluruh influencer ya. Dan kemarin itu kita juga mendatangkan familiarization trip, fam trip itu dari Air Asia, kemudian juga influencer dari Malaysia dan wartawan. Dan kita berharap anak-anak muda seperti Alia ini bisa dengan follower yang begitu banyak ya, dan apalagi orang Minang, Alia pasti memiliki sense of belonging terhadap tourism, apalagi Sumatera Barat. Jadi ini bertambah amunisi kita untuk pariwisata. Itu Pak Okta. Katanya baru-baru ini juga dinobatkan sebagai tourism ambassador di Bukit Tinggi ya Alia ya. Alhamdulillah ya Pak. Baik, saya kepada Pak Abdi sekarang. Pak Abdi katanya juga salah seorang yang inisiator untuk mensupport Tahun Wisata Sumatera Barat 2023 ini, mendatangkan Alia yang dari Amerika Serikat tentunya hadir malam hari ini dan juga sejak tanggal 10 Januari lalu ya. Gimana Pak Abdi? Sebetulnya kita bukan memfasilitasi Alia ke Sumatera Barat ya Pak. Yang memfasilitasi Alia ke Sumatera Barat itu otomatis papa dan ibunya. Oh iya? Dia sendiri berarti Alia? Jadi ya. Alia ada program kegiatan pertukaran mahasiswa 1 semester di Universitas Gadjah Mada. Papa Alia mempercepat kepulangan Alia ke Indonesia. Oh, harusnya belum waktunya nih. Kampuang. Gitu. Nah, jadi kebetulan Universitas Muda Sumatera Barat sudah semenjak 1 tahun yang lalu kita ada kerjasama internasional dengan Imam Center Washington DC dan juga dengan Minang in Amerika. Kami di kampus punya lembaga kerjasama dan urusan internasional. Kemudian setelah kita melakukan MOU, ada beberapa kegiatan kita lakukan dalam bentuk diskusi, kemudian pertukaran mahasiswa tetapi secara online, dan komunikasi ini terjalin antara ketua LKUI kita Pak Isran Naska dengan orang tua Alia. Dan kebetulan ketika Alia pulang kampung kemarin diinfokan oleh orang tua Alia, kita coba membuat bagaimana pertama Alia pulang kampung tidak seperti 4 kali pulang sebelumnya. Dulu Alia juga sudah pulang waktu kecil, waktu SD. Tahun berapa pertama kali Alia? Pertama 2012, jadi masih 2012 SD. Oke. Bedanya apa Pak Abdi? Bedanya pasti yang pertama Alia di kota asal di Washington DC saat ini sedang menjadi public figure di sana karena profesi Alia selain sebagai seorang mahasiswi juga aktif menggerakkan seni budaya Minang di sana, termasuk agama ya, tentu disupport oleh orang tuanya. Lebih daripada itu adalah dengan usia Alia saat ini kurang lebih baru 20 tahun juga melakukan aktivitas mengajar mengaji. Nah, ini mungkin yang menjadi satu dorongan bagi kami, kemudian dihubungkan dengan sinergi antara perguruan tinggi Universitas Muda Sumatera Barat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita tahu pada tanggal 24 Desember kemarin ya Pak Acil,
Bapak Gubernur Pemprov Sumbar melaunching program Visit Beautiful West Sumatera 2023. Nah, ini kan salah satu usaha seperti yang Pak Acil sampaikan tadi, bagaimana agar geliat wisata di Sumatera Barat pasca pandemi bisa bergerak kembali. Kemudian kita melihat sosok Alia dengan segala keterampilan, talenta, dan kelebihan Alia di sana. Kami memandang ini perlu mengenalkan kepada Alia Sumatera Barat lebih jauh, lebih dalam. Tapi karena keterbatasan waktu, hanya ke beberapa kabupaten kota kita bawa. Tujuannya adalah agar Alia bisa melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat yang papa mama Alia di sana mungkin banyak bercerita tentang itu. Salah satu contohnya saja ketika di kebun binatang Bukit Tinggi, itu untuk pertama kalinya Alia melihat kancil yang selama hidup Alia selama ini hanya mendengar cerita. Dongeng gitu ya? Dongeng. Ternyata kancil itu bukan hewan yang jahat ya, tetapi lucu. Kecil, Kemudian kecil, imut-imut malah. Nah, jadi Alia akan tumbuh besar. Kemudian kami yakin ketika kita mensupport program pemerintah provinsi Visit Beautiful West Sumatera, ketika Alia bisa melihat lebih dekat bagaimana kultur budaya masyarakat, kemudian juga Alia sudah menikmati hidup 2 hari 1 malam ya di Kampung Sarugo itu yang daerahnya sangat terpencil, kemudian tidak ada jaringan, internet dan sebagainya. Salah satu itu sebetulnya bagian dari destinasi wisata yang unik bagi wisatawan asing. Kalau bagi masyarakat lokal, kita mungkin itu hal biasa saja, tetapi menurut kami itu potensial yang ke depan mungkin bisa nanti Alia membantu support promosi di daerah yang lain. Kemudian ketika Alia pergi ke Pariangan juga ya, itu Alia sempat bilang baru melihat keindahan alam seperti ini. Dan juga menikmati minuman lokal Pak Acil ya. Ayeniro Pak Acil. Ayeniro ya. Nggak ada Ayeniro. Nah, jadi waktu itu ada pengalaman, kebetulan Alia dalam kondisi agak kurang sehat, tetapi setelah minum Ayeniro itu ada sugesti mungkin ya, kembali menyegarkan badan dan Alia merasa agak segar. Nah, ditambah lagi pemandangan yang sangat indah. Jadi kami rasa Uda Okta ini lebih kepada bentuk support dari perguruan tinggi. Kami rasa sebuah perguruan tinggi melakukan hal yang sama dalam konteks mendukung Visit Beautiful West Sumatera 2023. Tapi waktu itu Pak Abdi juga hadir atau tidak di saat launching VBWS ini? Kebetulan saya hadir mewakili Pak Rektor. Nah, karena Pak Rektor yang diundang Pak Gubernur langsung. Gimana menurut Pak Abdi ini, program ini, Tahun Wisata 2023? Saya rasa untuk Visit Beautiful West Sumatera 2023 ini waktunya cukup panjang di belakang ya Pak Acil ya. Ketika Pak Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat memunculkan ide, kemudian teman-teman dari stakeholder pariwisata Sumatera Barat mencoba mengkaji bersama-sama, dan kami rasa ini cukup potensial dan cukup efektif untuk kembali tidak hanya mengenalkan, tetapi menggerakkan potensi wisata di Sumatera Barat melalui sebuah program yang sangat simpel tetapi merangkum semua, baik itu potensi wisata di Sumatera Barat, termasuk juga kalender event ya Pak Acil ya, kalender event yang cukup membantu teman-teman tour and travel dalam hal membuat program paket wisata. Karena selama 1 tahun 2023 itu pada kalender event di setiap kabupaten kota sudah ada program tematik yang itu juga bisa menjadi bahan bagi teman-teman tour operator untuk menjual paket wisata ke Sumatera Barat. Tapi Alia sudah dikenalkan apa belum nih tentang Visit Beautiful West Sumatera? Alhamdulillah, justru malah langsung Pak Wakil Gubernur yang menjelaskan sama Alia. Tadi siang yang menjelaskan kepada Alia apa itu Visit Beautiful West Sumatera. Gimana program ini menurut Alia? Ini salah satu target yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencapai target 2,8 ya Pak? 8,2 juta. 8,2 juta menghadirkan wisatawan ke Sumatera Barat. Gimana menurut programnya nih?
menurut Alia emang insya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah. Apalagi karena fokusnya lebih ke orang Indonesia lokal, jadi orang dari Indonesia dari daerah yang lain yang pada ke Padang atau Sumatera Barat. Mungkin insya Allah bisa, apalagi sesudah COVID, sesudah pandemi ini bisa recover lagi. Tapi secara mungkin karena programnya masih fokus yang di dalam Indonesia dulu, semoga di ke depan kemudian bisa lanjut lagi untuk terima turis dari luar negeri, apalagi dari mungkin di luar negara yang sudah sering ke Indonesia, apalagi Sumatera Barat, yaitu Malaysia dan Australia, Pak. Ya. Jadi ya mungkin gitu, Pak. Tapi kalau teman-teman diaspora di sana, gimana melihat pariwisata di Sumatera Barat, Alia? Sekarang emang lebih kelihatannya itu daerah yang lain ya di Indonesia lebih yang terkenal. Jadi pasti tentu kayak Bali. Jadi emang jadi kalau Sumatera Barat itu emang agak kurang kalau secara luar di Amerika. Tapi emang kalau untuk membangun dan mempromosikan Sumatera Barat itu insya Allah bisa, asal kita fokus yang apa yang bikin Sumatera Barat itu unik, dan dari Bapak udah beberapa aspek yang kita bisa membangun ya, Pak. Dan inilah salah satunya fungsi kita menghadirkan Alia menjadi influencer dari momen tahun ini ya, Pak. Iya, betul. Ya. Dan Alia kira-kira nanti menjual apa tidak nih ya untuk pariwisata di Sumatera Barat pada saat baru sampai di sini? Ini baru dari tanggal 10 kemarin. Apa yang paling menarik menurut Alia dari pariwisata Sumatera Barat? Yang paling unik dan menjual? Itu kayaknya susah ya, Pak. Itu mungkin kalau menurut Alia secara personal mungkin suasana pemandangannya, jadi kayak gunungnya, bukitnya, airnya, emang itu kan beda dibanding di Amerika ya, Pak. Jadi kalau menurut Alia seorang orang Indonesia dan Amerika kelihatannya itu, tapi pasti juga yang terkenal juga kusin, makanan, kota wisata, beberapa kota yang sering didatengin sama orang lain juga sering suka juga. Jadi mungkin gitu ya, Pak. Tapi udah dibawa ke semua belum sama Pak Abdi nih? Karena kita lengkap semua, wisata pantai ada, pegunungan ada, sungai juga ada gitu. Alhamdulillah mungkin menurut Alia lengkap ya, seneng banget. Terima kasih banyak ke UM Sumbar udah mendampingi Alia selama ini, karena emang ya, ini salah satu experience yang nggak akan lupa. Nanti kerjasamanya seperti apa nih Pak Kades? Kalau boleh tahu dengan Alia dan juga Pentahelix lainnya untuk mendukung program tahun ini. Terima kasih Pak. Sebenarnya memang seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita, bahwa untuk membangun pariwisata ini harus banyak kolaborasi. Kolaborasi itu untuk membangun daerah kita, di mana ketika wisatawan datang ke Sumatera Barat, pasti multiplier effect-nya pasti ada, ya. Makanya apa yang kita selalu berkolaborasi dengan Pak Abdi, karena beliau juga sebagai narasumber kita di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan terhadap desa wisata dan kelompok sadar wisata. Nah, dalam arti kata adalah bahwa kita juga dengan Pentahelix lain seperti dengan PHRI, Persatuan Hotel Republik Indonesia Sumatera Barat, kita juga sudah melaksanakan MOU. Kemudian juga dengan beberapa yang lain, bahwa untuk membangun pariwisata seperti yang disampaikan Alia tadi, bahwa sesuatu yang unik di Sumatera Barat itu apa saja. Nah, Alia yang biasanya berada di Amerika, ketika melihat di Sumatera Barat, di salah satu kita kan memiliki 19 daya tarik wisata unggulan. Dari 19 daya tarik wisata unggulan Sumatera Barat itu, mungkin Alia baru melihat 6 atau 7 ya Pak Abdi? Iya Pak. Ya, seperti di daerah, mungkin di daerah Sijunjung belum ya, Siloke. Belum. Sijunjung, di mana geoparknya Siloke yang juga terkenal. Kemandeh udah dibawa belum nih? Kemandeh pesisir selatan belum ya. Nah, jadi kita berharap ya, mungkin melalui Alia nanti, karena dalam beberapa hari Alia di sini, anak saya juga
ngikuti Instagramnya dari tadi malam ya, masih mengikuti. Aduh Pak, ini ada anak muda yang Keren datang banget, ya. yang ke Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan nanti memperkenalkan pariwisata Sumatera Barat di Amerika. Betul kata Alia bahwa di Amerika mungkin kenal, Indonesia itu Bali. Iya. Makanya Alia, kita berharap melalui kerjasama dengan Air Asia, kita minta direct flight Pak Abdi dari Denpasar ke Padang, ya, sehingga nanti dari Amerika ke Bali atau dari Australia Bali, kita ambil wisatawan Eropa dari Bali ke Padang, kemudian langsung ke Mentawai Alia, ya. Kalau di Mentawai surfing ya, pariwisatanya sangat bagus sekali. Itu Pak Okta. Oke. Tapi yang menjadi tujuan hari ini memang wisatawan lokal, Pak. Wisatawan lokal saja atau mancanegara juga? Yang mana? Tujuan dari tahun ini, Oh, program enggak. PBWS ini. Visit Beautiful West Sumatra. Memang seperti yang Pak Adi sampaikan itu, rancangannya sudah dari 2021 ya. Dan pasca Covid 2022 itu sudah mulai travel agent, hotel ya, dan komunitas lain sudah mulai bangkit, dan kita mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ya, mancanegara, di mana di 2022 kita mendatangkan wisatawan Nusantara itu lebih kurang 5.900.000-an. Sementara untuk wisatawan mancanegara 10.200. Jadi memang kita berharap ya, pariwisata kita ini seperti 2018 dan 2019 ya Pak Abdi ya, bisa bangkit lagi 8,2 juta. Kenapa bukan Nusantara saja? Makanya kita kemarin itu sudah penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Padang, kemudian sekarang Citylink juga sudah ada Kuala Lumpur Padang. Makanya memang wisatawan itu prinsipnya ya Alia, dia mungkin agak susahnya connecting flight itu, ya connecting Karena flight masih terbatas juga masih ya, terbatas, dan kita berharapkan direct flight. Ya, mudah-mudahan lah ya, kita berdoa semoga Sumatera Barat selalu banyak wisatawannya, dan penerbangan juga semakin banyak ke sini, dan pembukaan penerbangan baru seperti Kuala Lumpur Padang, bahkan kita harapkan Singapura Padang lagi. Ya, Singapura Padang kita harapkan lagi, karena di Singapura ke luar negeri, Singapura Washington, Singapura Frankfurt, Singapura Amsterdam itu kan udah. Nah, dari Singapura mereka akan terus ke Padang. Jadi kita melalui pentahelik kita perguruan tinggi, salah satunya Pak Abdi, mungkin juga bisa mensupport kita ya nanti untuk melaksanakan hal-hal ini. Itu Pak Abdi. Baik, saya kembali kepada Pak Abdi. Pak Abdi, kalau kita melihat kalender event, ada 77 event yang akan diselenggarakan selama tahun 2023 ini. Kira-kira menurut Pak Abdi, dengan potensi yang ada, baik itu dari sumber daya alam dan juga event-event ini, kita cocoknya jualnya ke lokal atau juga mancanegara? Kalau saya lihat dari 77 kalender event itu, kurang lebih ada 40-50% itu bisa untuk market dari luar. Oke. Cuman dibalik semua itu, Damkar sebetulnya hal yang prinsip menurut saya adalah sinergi dari pentahelik tadi. Oke. Bagaimana agar yang pertama tentu boleh kesiapan akomodasi ya Pak Acil ya. Oke. Kita mendengarkan testimoni dari beberapa tamu dari luar negeri maupun tamu domestik. Untuk harga akomodasi di Sumatera Barat dalam tanda kutip masih terkategori cukup tinggi. Sekalipun sebetulnya itu tentu berimplikasi kepada pajak ya. Kemudian bagaimana pengembalian pajak kepada industri pariwisata. Berikutnya dengan harga yang terkategori jangan terlalu tinggi tapi terkategori cukup tinggi lah gitu Pak ya. Itu juga akan berpengaruh kepada teman-teman di tour operator ya Pak Acil. Ketika teman-teman menyusun paket wisata, tentu ini akan menjadi instrumen penghitung harga paket bagi mereka. Kemudian di sisi lain, sesama teman-teman tour operator pun tentu juga akan ada ya kompetisi ya. Kompetisi harga itu sudah hal yang wajar di dalam market pariwisata ini, tetapi hal yang kita takutkan adalah khawatirkan jangan sampai ada teman-teman tour operator itu yang
mohon maaf dalam tanda kutip menjual murah Pak Aceh. Menjual murah paket wisata Sumatera Barat. Karena akan merusak harga pasar nanti. Merusak harga pasar. Nah, kemudian nanti juga akan beraplikasi kepada servis, kepada pelayanan. Baik. Sebagaimana kita ketahui, ya kalau provider pariwisata itu sudah pasti teman-teman di pramu wisata. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti kepada tingkat pelayanan atau bentuk-bentuk pelayanan lain yang akan diberikan oleh teman-teman tour operator. Berikutnya adalah Pak Uda Okta kita hubungkan dengan pelayanan di destinasi. Kita tahu ya kurang lebih 5 tahun belakangan ya Pak Aceh, pergerakan wisata di Sumatera Barat berbasis community based tourism itu melalui pengembangan beberapa destinasi baru yang dikembangkan oleh masyarakat melalui Pokdarwis, akhirnya kan menjadi sebuah produk unggulan baru di Sumatera Barat, hadirnya desa wisata. Nah, saya rasa ini mungkin yang perlu tambahan support dari pemerintah, dari stakeholder yang lain, dari pihak-pihak swasta, bagaimana agar desa wisata ini tidak hanya sebagai sebuah branding, tidak hanya sebagai sebuah produk baru yang muncul, tetapi ada substansi kebutuhan wisatawan juga terpenuhi di situ. Nah, kalau masyarakat Pokdarwis itu kan dalam tanda kutip itu punya semangat udah ya, tapi kalau untuk kapital mereka tidak punya. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana agar keberadaan dari desa wisata itu menjadi bagian dari PR bersama. Nah, kita melihat selama ini, alhamdulillah pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Kota sudah melakukan banyak hal untuk mengembangkan itu. Tetapi dengan lahirnya Visit Beautiful Way Sumatera 2023 ini tentu harus ada targetan lebih yang perlu kita capai bersama dalam hal peningkatan baik itu kapasitas SDM di desa wisata, kemudian instrumen fasilitas di desa wisata yang akhirnya seperti wisatawan asing alias datang ke destinasi wisata itu ya kebutuhan mereka sesuai dengan standar mereka di luar. Minimal itu bisa terpenuhi ya. Balik lagi Alia, di saat pertama kali datang ke berbagai tempat di Sumatera Barat ini, bagaimana first impression-nya? Baik itu strength maupun weakness-nya. Nanti kita bahas di segmen kedua. Tetap bersama kami dalam Dialog Detak Sumbar, pemirsa. Kami akan kembali. Menyajikan berita aktual seputar Sumatera Barat. Keributan bermula saat petugas Satpol PP hendak menertibkan para pedagang kaki lima. Puluhan angkutan umum terjaring razia yang digelar Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Padang karena tidak memiliki kelengkapan surat. Di antaranya surat izin trayek, surat KIR, dan yang sudah tidak berlaku lagi, dan berbagai lain. Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhi permainan yang bersifat judi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memvonis bebas 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kati. Detak Sumbar live di Padang TV. Terlihat beberapa rumah warga sudah sangat dekat dengan bibir sungai Batang Pasaman. Pemirsa, lantaran kecewa para peternak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Padang. Saking kesal, peternak pun mengumpamakan Dinas Pertanian layaknya seperti polisi India. Warga Kecamatan Kuranji mengeluhkan belum adanya perbaikan terhadap Jalan Kuranji Belimbing Gunung Sari yang belum tersentuh perbaikan. Namun kenyataan setelah duduk menjadi anggota DPRD,
perhatian terhadap dapilnya dinilai sangatlah kurang. Tersebut masih tinggal di hunian sementara yang terbuat dari terpal. Para korban mengaku selama 6 bulan terakhir mereka tidak bisa hidup normal dan Ratusan taekwondo in yang berasal dari 4 dojang di Kota Padang menggelar latihan bersama di Plaza Andalan. Kita tidak melarang hak untuk berkreasi. Tersebut tidak punya tempat lagi, tidak punya sarana lagi untuk berjualan. Honorer ini jumlahnya 400.000 lebih, kawan-kawan. Kebijakan ini tidak ada jaminan bahwasanya guru honorer akan sejahtera. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di serupa tekanan biasa setiap hari Senin sampai hari Jumaat pukul 5 sore sampai pukul 6 petang. Dalam video yang nampak di sana video ko juga jadi viral di Facebook, di Instagram, di Twitter. Karena es tu nampak kira-kira segadang kalereng lah gitu ya. Oh, lado lah turun tadi mantin. Bara gini. Tadi 75. Oh, 75. Nah, di sana Polres Pasaman melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan Polres Pasaman selama operasi anti Singgalang. Itu kalau bisa yang nggak usah yang anak buahnya, kepalanya tangkap. Kepala gengnya tangkap dah tuh. Indak disangko sirigo-rigo pipik sinanduang makan padi kah? Kita cukupkan sampai risiko, insya-Allah besok kalau panjang rezeki murah kita bersua kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detak mudia segala kabar ado. Berubah ni kalau sesuai agama kan bermanfaat bagi orang banyak. Dari terpal. para korban mengaku selama 6 bulan terakhir mereka tidak bisa hidup normal dan Ratusan taekwondo in yang berasal dari 4 dojang di Kota Padang menggelar latihan bersama di Plaza Andalan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Letak Sumbar. Kita masih membahas topik malam hari ini tentang kolaborasi Pentahelix sukseskan tahun wisata. Saya kembali kepada Alia. Alia tadi sempat terputus tentang pertama kali kesini bagaimana first impressionnya, baik itu strength maupun weaknessnya Alia. Jujur Alia ya. Boleh. Kayaknya buat strength lebih banyak karena budaya, tradisi, sejarah, seni, semuanya tentang Minangkabau itu emang sangat unik ya. Apalagi kalau secara tradisinya. Jadi kalau di Amerika itu yang Alia ikut bangunkan itu seni dan budaya Minang. Dan tradisi itu sangat menjual di Amerika karena mereka pasti mau lihatnya itu yang otentik. Jadi kalau budaya dan seni Minang otentik kelihatan sama orang asing di Amerika, mereka pasti pengen tahu, pengen belajar, pengen tahu lebih dalam apa Sumatera Barat, apalagi seni dan budaya Minangnya itu. Jadi kalau first impressionnya tentang strengths, emang pertamanya itu tradisinya Minang itu karena sangat luar biasa dan sangat beda dari dibanding daerah Indonesia dan luar negeri juga. Artinya menurut saya memang ini dijadikan rutinitas gitu ya, seperti daerah-daerah mungkin Bali ada tari cak-caknya gitu ya. Ini dijadikan rutinitas kita di pariwisata seperti itu. Apalagi di Amerika itu sanggar dibikin oleh orang tua, namanya Rumah Gadang USA, dan itu pertamanya emang mulai rutinitas dulu karena kita membangun sanggar dari nol ya. Jadi sebelumnya sanggar di sana artinya ada tari-tarian, nyanyi, randai segala macam. Lengkap, alhamdulillah lengkap dari orang tua karena orang tua emang hobi seni. Jadi musik, tari, randai, nyanyi, alhamdulillah lengkap. Alia tergabung tentunya bisa semua ya? Ya 90% lah Pak. Katanya juga bisa nih Pak Abdi ya, menari di atas pecahan kaca tari piring. Bisa. Alhamdulillah sempat belajar pas pertama dan kayaknya pertama kali ke Indonesia sempat belajar tuh. Jadi pas umur 10 tahun sempat belajar sama Sanggar Indojati di Padang.
Oke. Ya, terus alhamdulillah sejak itu bisa nari. Itu di atas belajarnya kaca. maksudnya beberapa hari di saat libur sekolah gitu ya? Iya, jadi biasanya di Indonesia itu pas lagi musim libur sekolah. Jadi beberapa hari sempat belajar di Sanggar Indojati. Kalau dari segi weakness-nya gimana nih? First impression dari Alia? Weakness mungkin standar, kalau dibanding standar Amerika mungkin keamanannya lumayan nggak apa-apa, tapi mungkin kebersihannya, kerutinitas masih jadi catatan penting ya. Karena standar di sana kan udah tetap diteruskan, terus perbaikin juga. Jadi emang ini bisa selalu diperbaikin kan, ini nggak cuma sekali doang ya Pak. Jadi dari beberapa tempat yang sudah Alia kunjungi, ini hampir merata ya, yang weakness ini tentang kebersihan ini? Mungkin iya ya Pak. Iya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Pak Asril. Bagaimana Pak Asril tentang first impression Alia? Tadi katanya kekuatan kita ada di kebudayaan gitu. Bahkan orang-orang luar pun juga sangat penasaran ya Alia ya dengan budaya yang kita miliki di ranah Minang ini. Terima kasih Pak. Dan apa yang disampaikan Alia tadi itu sangat betul sekali. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Sumatera Barat ini 3 yang uniknya. Pertama itu adalah kebudayaannya, ya, kebudayaan. Yang kedua itu adalah kulinernya enak dan enak sekali. Yang ketiga itu adalah alamnya. Nah, apa yang disampaikan Alia tadi adalah budaya. Ya, dimana ciri khas kita kan memperlihatkan seni dan tradisi kita sangat banyak sekali, ya, dan masing-masing daerah yang ada di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota kita memiliki seni dan tradisi yang banyak. Nah, Alia mungkin karena baru 15 hari di sini, mungkin 5 daerah yang bisa dikunjungi, ya. Nah, bayangkan 15 hari di sini 5. Bayangkan juga kalau seandainya Alia ini kita bawa mungkin next time ya Pak Abdi ya ke 17 daya tarik wisata unggulan lagi ya, ke 17 kabupaten kota lagi ya. Ini belum lagi Alia melihat event yang kita laksanakan. Betul kata Pak Abi kemarin ini, kita sudah launching di 24 Desember 2022 77 event. Bahkan sampai sekarang sudah banyak daerah yang ingin memasukkan eventnya lagi, ya. Terutama Payakumbuh, Pak Abdi sudah masuk itu lagi 3. Itu di daerah masing-masing atau di ibu kota provinsi ini, Pak? Kita memiliki event itu di 19 kabupaten kota. Karena memang awalnya kita mengirim surat kepada 19 kabupaten kota untuk menampilkan 2 atau 3 event yang diselenggarakan 2023. Nah, dari 77 itu masih ada lagi komunitas yang akan melaksanakan event. Dan alhamdulillah kalau kita lihat sampai sekarang mungkin sudah sampai 85 atau 90 event yang ada di Sumatera Barat. Intinya bagaimana? Walaupun kita standarnya ada yang standar daerah, ada yang standar nasional, ada yang standar internasional. Standar internasional nanti kita akan adakan World Entrepreneur Islamic Summit ya. Dan ada juga berstandar nasional. Bahkan kita juga alhamdulillah kemarin kita mengkurasi beberapa event dari 10 event yang kita ajukan ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan alhamdulillah 4 event kita Karisma Event Nusantara itu nanti akan kita dijadikan event Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Artinya apa? Melalui event ini, event ke salah satu mendatangkan wisatawan. Apa yang disampaikan Pak Abi, selain pentahelik kita ada travel agent. Biro perjalanan inilah yang akan menjual paket-paket turnya. Ada paket turnya yang adventure, ada paket turnya yang West Sumatera 4 hari 3 malam, ada yang paket turnya back to nature ke desa, paket turnya ke desa-desa. Bahkan kawan-kawan kita di desa wisata memiliki paket tur sendiri
bisa stay 3 hari 2 malam di desa wisata tersebut dengan beberapa rutinitas. Itu Pak Okta. Oke, ini kan kita sudah banyak event nih Pak Abdi ya. Kalau kita menyoal tentang pentahelix, untuk bicara tentang ada lima simpul dalam hal ini, diantaranya ada akademisi, ada pemerintah, komunitas, bisnis, lalu juga ada media dalam hal ini. Kira-kira dari 5 simpul yang ada nih Pak Abdi, dengan event yang ada, dengan potensi yang kita miliki, simpul mana nih ya yang rasanya perlu diperkuat lagi? Kalau saya rasa ini relatif ya Dok, ya. Tapi pada sisi lain, pertama tentu kami membawa ke diri kami dulu. Oke. Akademisi ya. Perguruan tinggi secara umum. Kita melihat tentu perlu ada peningkatan juga aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi, dan mungkin itu juga menjadi masukan kami ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagaimana agar teman-teman di perguruan tinggi ini dikasih PR Pak Acil ya. Misalnya perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, C dibagi kawasan wilayah Kabupaten A, Kabupaten B, sehingga pemerataan aktivitas perguruan tinggi di Sumatera Barat itu juga bisa lebih merata. Untuk pariwisata terkhusus ya. Pariwisata. Sejauh ini masih UM. Enggak. Kami ada semampu kita bersama, dan kita pun juga tidak jalan sendiri ya. Ada kegiatan bersama juga bersama kampus-kampus yang lain. Kemudian dari sisi industri juga, apalagi kita melihat teman-teman dari tour operator, ketika pandemi kemarin ya Pak Acil ya, otomatis aktivitas ini lumpuh, ya transportasi tidak jalan, bus pariwisata rata-rata teman-teman berbisnis transportasi, bus pariwisata parkir, kantor travel agent tutup. Banyak yang terjual juga. Ya, nyatanya seperti itu. Nah ini kan dengan kondisi yang sudah cukup bisa kita katakan endemi ya sekarang. Ini kan semua bergerak bangkit bersama dengan munculnya program dari pemerintah provinsi Visit Beauty ke Sumatera. Nah, pergerakan ini yang kita harapkan jangan sampai membuat situasi yang katakanlah contohnya adalah penentuan harga paket tour. Ya, ini karena baru mulai, dan akhirnya teman-teman dari industri, ayo sekarang bagaimana agar bisa dapat tamu gitu. Kalau hanya asumsinya bagaimana agar bisa dapat tamu, tentu berpengaruh kepada harga paket wisata ini. Tetapi bagaimana harga tinggi, kalaupun harga tinggi itu juga akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Nah ini mungkin yang perlu menjadi sedikit sorotan pemerintah, bagaimana agar harga paket wisata ke Sumatera Barat dari mancanegara ini mungkin bisa paling tidak, kalaupun tidak akan sama pun tidak akan mungkin udah Okta. Tetapi ada average-nya Pak Acil kan, harga tertinggi berapa, harga terbawah berapa, teman-teman menjual ya di antara itu. Ya, akhirnya kompetisi ini menjadi sehat, aktivitas ekonomi di industri tour operator bergerak, kemudian masyarakat di daerah pun akan mendapatkan impact ketika wisatawan itu datang dalam jumlah yang cukup banyak juga nantinya gitu. Nah kemudian terakhir adalah teman-teman di komunitas itu, salah satunya adalah penggerak desa wisata, teman-teman Pokdarwis. Sejak 2021 ya Pak Acil, tidak salah, ada program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Kita melihat belum banyak stakeholder yang melirik bagaimana agar Sumatera Barat ini bisa menjadi bagian lah dari Anugerah Desa Wisata Indonesia yang pertama. Alhamdulillah pada tahun 2022 pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui tim percepatan desa wisata ya namanya Pak Azil ya. Nah ini malah sudah membagi pekerjaan buat teman-teman di sana, bagaimana agar seluruh desa wisata di Sumatera Barat bisa bergerak dan bisa didampingi. Dan ditambah lagi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata beberapa waktu yang lalu juga sudah membentuk lembaga yang
berperan untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Barat, ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD. Nah, ini tentu kita akan sama-sama melihat gerak dari stakeholder ini, baik tim penggerak desa wisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, kemudian perguruan tinggi, industri pariwisata, komunitas, yang termasuk media. Ya, nah, ini kan juga salah satu bentuk support dari media ya Pak Aceh, ya. Bagaimana bisa bersinergi agar informasi dan transformasi pariwisata ini bisa sampai ke masyarakat. Baik, oke. Saya kembali kepada Pak Acil kembali. Kalau event terdekat apa nih Pak? Atau sudah ada yang diselenggarakan dari awal tahun ini? Januari sampai Februari lah. Terima kasih. Event terdekat memang sudah ada. Kemarin itu kita di yang event provinsi ya. Kita ada Imlek ya, pasar malam Imlek, kemudian ada Cap Gome nanti 5 Februari. Ya, kemudian juga kemarin itu di beberapa daerah sudah mulai Pasaman Barat ya. Dan juga di bulan puasa nanti kita akan mengadakan Sumarak Ramadan di Masjid Raya itu ya, rencana kita adakan stage-nya, kemudian juga ada lomba-lombanya, kasidah dan segala macam ya kita buat. Nah, kita berharap di triwulan pertama ini Januari, Februari, Maret ya, sebelum puasa sudah mulai digerakkan oleh beberapa komunitas untuk pengembangan event-event yang ada di Sumatera Barat. Dan kita lihat memang event-event yang dilaksanakan untuk triwulan 1 ini mungkin agak sedikit ya. Dan masih berbasis lokal. Masih berbasis lokal. Mudah-mudahan nanti setelah triwulan 2, bulan April, Mei, Juni, itu sudah mulai lagi beberapa daerah menggeliat terhadap event-event tersebut. Oke, Alia kembali. Kita kan ada event internasional, ada nasional juga. Kalau dari kacamata orang luar nih, Alia sebagai yang sudah stay lama di negeri Paman Sam gitu ya, tentu ada yang dilihat dari pariwisata di Sumatera Barat. Kira-kira apa ini menjadi catatan penting bagi para turis-turis itu terhadap pariwisata kita? Mungkin apa yang udah dikatakan sebelumnya ya, tentang kuliner, alam, dan budaya. Emang 3 aspek itu lumayan bisa dikembangkan dan bisa dipromosikan ke turis itu. Mungkin bagi Alia lebih sukanya emang seni dan budayanya, karena emang budaya. Itu yang emang kalau Alia, kuliner gimana, cocok kuliner ya? Masih cocok juga. Masih enak, emang suka pas ke Sumatera Barat, emang senengnya kulinernya juga. Orang-orang luar kira-kira cocok nggak dengan lidah kita ini? Dicocokin aja Pak. Iya pasti, nggak emang apa kata sebelumnya juga bagus, enak dan sangat enak ya Pak. Jadi emang iya kayaknya bisa dipromosikan juga keluar. Seperti apa nanti langkah-langkah dari Alia untuk menjual pariwisata ini terkhusus terlebih dahulu kepada diaspora di sana ya, setelah balik dari sini? Nah itu mungkin yang masih diolehkan lagi lah Pak ya. Jadi sekarang ini karena masih 1 semester di Indonesia, untuk pertukaran mahasiswa di UGM ini masih ada waktu untuk lebih finalize apa aja kegiatan Alia pas balik lagi ke Amerika. Sementara gitu Pak, tapi udah ada beberapa ide sih yang udah selama ini udah kepikir sama apalagi lewat UM Sumbar. Tapi sepertinya kita di Sumatera Barat juga Indonesia butuh talenta-talenta muda seperti Alia. Kalau ditanyakan nih kesiapannya untuk kembali ke tanah air, kira-kira siap nggak ya untuk membangun tanah air ini? Insya Allah Pak. Yeah. Insya Allah ya. Mau banget, apalagi karena emang orang tua asal dari sini dan Alia juga ada close relationship juga sama Sumatera Barat. Jadi pengennya gitu insya Allah Pak. Baik. Kalau dari Pak Abdi nih, apa yang menjadi catatan ke depan untuk suksesnya event tahun ini? Saya rasa selama ini yang sudah dilakukan sudah cukup bagus ya Kak. Hanya peningkatan dari sisi sinergi, kolaborasi,
kemudian optimisme, dan gerak bersama. Saya rasa cuma itu kok Pak yang begitu dikatakan. Karena apa? Semuanya sudah melakukan usaha, saya rasa itu sudah dilakukan, tetapi meningkatkan sebagaimana kewajiban kita manusia ya. Di dalam Al-Quran pun juga disebut seperti itu. Kaum yang merugi itu kan yang nasibnya sama aja Pak, hari ini dengan besok. Nah untuk itu tentu ya sinergi, kolaborasi tadi seperti yang Pak Menteri juga sampaikan. Saya rasa ini karena modal itu bagi kita orang Sumatera Barat dengan kearifan lokal budaya gotong royong, bahasa Mosamo itu sudah ada dari zaman dahulu. Nah tinggal bagaimana kearifan lokal ini, kekuatan lokal ini digerakkan dari sisi yang seperti ini, ya, bergerak membangun pariwisata. Kemudian membangun perspektif dari sebagian, mohon maaf, sebagian kecil masyarakat kita masih ada yang beranggapan kalau ada desa wisata, ada objek wisata itu akan mengganggu, akan merusak, akan membuat sesuatu dalam tanda kutip berakibat negatif. Nah saya rasakan ini perlu bersama-sama kembali bukan diperbaiki ya, mensosialisasikan ya Pak Acil ya. Karena ya sejauh yang saya dalami ya udah Pak ya, kita kan baru sekarang membahasakan ini pariwisata. Tetapi Nabi Muhammad SAW di masa hidup beliau pun juga sudah melakukan aktivitas ini. Baru sekarang kita membahasakan ada wisatawan, ada tuan rumah. Nabi Muhammad sudah mencontohkan itu ketika keberadaan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad melakukan hijrah, berpindah tempat, safar, perjalanan. Nah konsep itu yang sekarang baru kita bahasakan dengan tourism, dengan pariwisata. Bagaimana kaum Muhajirin yang dibawa oleh Nabi Muhammad rombongan hijrah ke Madinah diterima dengan senang hati, dengan ala kadarnya oleh kaum Ansar di kota Madinah. Dan mereka menikmati selama perjalanan tersebut itu. ya. Nah kemudian aktivitas itu pun dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat berpindah-pindah tempat. Aktivitas mengembangkan ekonomi kemudian berdampak ke masyarakat. Nah saya rasa di Sumatera Barat, di Minangkabau, perkembangan pariwisata tidak akan terganggu seharusnya. Karena filosofi kita dengan ada bahasa di Sara bahasa di Kitabullah, ini sebetulnya adalah lingkaran yang aktivitas dakwah bilhal sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman tour operator, teman-teman pelaku pariwisata, bikin sesuatu yang tadinya hanya biasa-biasa saja menjadi sebuah daya tarik. Kemudian pemerintah melengkapi infrastruktur di situ. Ya, saya rasa ini hal yang menarik sebetulnya jika kita sama-sama bergerak bersama, kolaborasi tadi tentu perlu diiringi dengan keikhlasan, kesabaran juga, agar semuanya itu bernilai ibadah di belakang hari. Artinya menurut Pak Abdi sejauh ini dari pemerintah sudah maksimal ya untuk usahanya? Kalau itu subjektif bagi saya Pak ya, karena kalau pemerintah tentu ada alat ukur aktivitas, semua berbasis kepada sesuatu yang sudah dipertimbangkan, kemudian patokan aktivitas berdasarkan rancangan anggaran belanja daerah. Nah yang terpenting bagi kami di sisi lain adalah sejauh mana output yang dilakukan oleh pemerintah impact-nya terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah ini mungkin yang perlu dicari pola alat ukur ini agar apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilihat sejauh mana impact-nya terhadap lingkungan, terhadap daerah, dan terhadap masyarakat serta nilai jualnya setelah itu. Nah, saya rasa ini mungkin artinya sejauh ini masih kurang tepat guna tepat sasaran ya. Bisa dikatakan seperti itu Pak Abdi? Saya rasa itu bagian dari proses Pak ya. Karena dalam perjalanan juga akan terlihat hal-hal yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Baik. Kalau dari sisi masyarakatnya, masyarakat pariwisata, habit-habit dan mental seperti apa yang mesti dirubah nih Pak? Terkhusus di Sumatera Barat. Kalau menurut saya itu lebih kepada kalau generasi milenial saat ini, generasi muda sudah oke. Malah penggiat-penggiat desa wisata itu rata-rata kaum muda sekarang mereka Pak. Yang bergerak ya, di masyarakat. Baik di Solo ya Pak Acil ya, di Sawalunto,
rata lah di Sumatera Barat. Kemudian peningkatan kapasitas dari teman-teman generasi muda tadi. Nah, ini mungkin yang perlu support dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata Provinsi ataupun Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Di samping itu tentu juga ya namanya Keraji Basamo terkadang kan masyarakat berasumsi yang berhubungan dengan pariwisata itu pasti urusannya dengan Dinas Pariwisata. Ya pada kenyataannya tentu tidak. Kalau untuk sarana prasarana nggak mungkin Pak Acil di Spar yang akan menyiapkan, mungkin OPD lain. Ya, untuk ekonomi kreatif pasti juga akan berhubungan dengan OPD yang lain, ya, Dinas Koperasi, Perdagangan, UMKM mungkin ya Pak Acil ya. Sarana prasarana ya, di Spar nggak akan mungkin Pak, bikin jalan, kaspa jalan, kerjaan dan SPU. Ya saya rasa ya sinergitas OPD juga perlu ditingkatkan. Gitu. Oke, karena waktu yang terbatas, Pak Acil, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk menghimbau masyarakat yang menyaksikan hari ini untuk datang ke Sumatera Barat dengan event tahun ini, Visit Beautiful West Sumatera 2023? Terima kasih. Kita berharap memang sudah merancang Visit Beautiful West Sumatera ini dari 2021, 2022, dan 2023 ini kita tinggal actionnya saja lagi, dan kita berharap dengan kolaborasi Pentahelix ini mendatangkan wisatawan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan target kita 8,2 juta. Mudah-mudahan dengan diskusi dengan beberapa industri pariwisata, jangankan 8,2, mungkin 15 juta aja bisa. Dan kita berharap kepada kawan-kawan masyarakat, marilah kita memuliakan tamu wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Kuncinya adalah dengan keramah tamahan, ya, smiling, ya, yang di objek wisata maupun di area-area daya tarik wisata unggulan kita, supaya apa? Supaya wisatawan itu betah datang ke Sumatera Barat dan ingin kembali lagi ke Sumatera Barat. Itu saja. Baik. Terakhir dari Alia Lawindo, apa yang ingin Alia sampaikan kepada pemirsa? Boleh di-describe terlebih dahulu indahnya Sumatera Barat ini dan kenapa mereka harus berkunjung ke Sumatera Barat? Ya Pak, mungkin yang pertama terima kasih Pak. Kedua, emang banyak yang bisa kita membanggakan tentang budaya, tradisi, kota, desa, semuanya di dalam Sumatera Barat itu. Dan mungkin untuk kepada anak generasi mudanya juga teruskan membanggakan tentang Sumatera Barat, Minangkabau, karena juga mungkin kepada diaspora yang nanti menyaksikan setelah ini, kenapa mereka harus pulang kampung nih? Kepada diaspora ya pasti harus pulang kampung juga. Emang it's gonna be a great experience. Jadi sangat setuju untuk diaspora untuk pulang kampung juga. Terima kasih Alia, Pak Abdi, terima kasih juga Pak Asril telah hadir malam hari ini. Pemirsa, inilah semangat dalam kolaborasi Pentahelix dalam tahun wisata 2023. Semoga dengan semangat ini bisa mencapai target 8,2 wisatawan datang ke Sumatera Barat. Bahkan cuma itu, tapi 15 juta masih optimis kita. Dengan semangat kita tentunya dengan perkuat simpul-simpul dari Pentahelix yang ada. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Aksi tersebut dipicu karena adanya warga setempat yang